Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Berikut adalah video kumpulan resep-resep sambal yang praktis dan enak. Langsung aja ke resep sambal pertama. Pertama, 50 gram bawang putih diiris-iris ya, digoreng terlebih dahulu. Selain bawang putih sudah mbok iris-iris kecombrangnya. 250 gram kecombrang. Lanjut ke bawang putihnya lagi, kita goreng sampai benar-benar mateng ya, biar nanti sambelnya tuh gurih, nagih, tidak enek. Nah, setelah bawang putihnya warnanya berubah kuning kecoklatan, kira-kira 90% mateng ya, baru dimasukkan 500 gram tomat. Lalu kita goreng tomatnya bersama sambelnya, bersama bawang putihnya. Nah, tomat ini harus digoreng sampai benar-benar lembut ya. Kita mau ambil efek gurih manis dari tomatnya. Campur kecombrangnya, ini bagian batangnya ya. Kecombrang bagian batangnya kita campur, kita masak bersama-sama ke tomat salah terus ini, maaf. Kita masak bersama-sama tomat sampai tomatnya benar-benar larut dan kempes. Nah, seperti ini ya. Ini kita masak lagi sampai kempes, datar, nyampur, gimana istilahnya. Lalu nanti kita matikan kompornya, kita turunkan suhunya ya. Jadi ini masih ada yang menggumpal, tomatnya tuh harus dibikin sampai benar-benar empuk. Setelah itu baru kita matikan kompornya, setelah suhunya turun baru kita haluskan. Bawang putih goreng dan tomat goreng yang benar-benar sudah mateng kita haluskan. Baru deh kita masukkan cabai rawit merah 250 gram yang sudah dicuci bersih. Nah, sekarang kita akan haluskan. Nah, hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu. Sekarang kita goreng 100 gram bawang merah iris. Kita goreng sampai bawangnya mateng ya, warnanya berubah kuning kecoklatan. Tuh, seperti ini tuh. Nah, ini baru kita masukkan sambelnya. Lalu kita masukkan bunga kecombrang, yang ini bagian bunganya ya, yang sudah kita iris tipis-tipis. Biarkan mendidih. Kita masak sampai airnya habis. Ini tadi mbok tambahkan kurang lebih 100 ml air ya. Fungsi penambahan air agar kecombrangnya itu mateng dan aromanya keluar. Kita akan masak lagi sampai air yang kita tambahkan tadi kembali habis ya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita masak dengan api sedang sampai warnanya berubah, makin lama makin kemerahan sambelnya dan minyaknya naik. Nah, seperti ini ya. Ini pertanda makin lama airnya makin menyusut. Nah, ini akhirnya seperti ini ya, lama-lama dia berminyak. Ini tadi buat tambahkan 3 lembar daun salam agar rasanya lebih umami atau lebih gurih untuk menggantikan MSG atau micin ya. Kita aduk terus sampai nih berminyak seperti ini. Sudah deh, terakhir tinggal kita pindahkan ke wadah penyajian. Boleh banget kalau ditaburi dengan bawang merah goreng ya di akhir. Teman-teman, ini cukup banget untuk 30 porsi ya prasmanan.
2 buah tomat, 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah sudah masuk, 7 buah cabai dibelah 2 sudah masuk. Ini kira-kira modalnya 5.000 ya. Cabainya 7 buah saja, pakai rawit merah biar pedas. Ini yang murah cuma tomat ya. Tambahkan setengah ibu jari terasi. Terasinya ini agak banyak ya biar rasanya lebih mantap. Udah deh, kita goreng serang-serang. Setelah itu langsung pindahkan ke alat penghalus. Jangan dikasih apa-apa dulu karena terasi itu sudah membawa rasa asin ya. Kebetulan terasinya kan agak banyak nih. Dicobain dulu. Nah, kurang sedikit penyedap. Ini buat tambahkan 1/8 sendok teh micin dan 1/8 sendok teh garam. Kalau tidak suka micin, micinnya bisa di skip, diganti dengan gula ya, sedikit aja. Udah tinggal diulek-ulek, sambelnya mateng. 20 buah cabai merah campur rawit, 5 siung bawang merah kita iris, dan 1 buah tomat. Cabai dan tomatnya kita haluskan, bawang merahnya kita iris-iris dan kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Sampai warnanya berubah kecoklatan dan aromanya wangi, baru kita masukkan cabai giling, 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Kita masak sampai airnya habis. Yang nggak suka micin bisa di skip micinnya ya. Garam aja juga udah akan enak karena tadi bawangnya udah kita tumis sampai wangi. Ini udah berminyak, matikan kompornya. Udah deh, kita sisihkan. Kita tambahkan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh gula, 1/8 sendok teh micin, 1/8 sendok teh garam. Garamnya sedikit aja ya karena terasinya sudah membawa rasa asin. Udah tinggal diulek-ulek sampai halus sesuai selera. Terutama cabenya harus halus karena tadi gagang yang kita tidak buang ya. Udah, setelah itu beri perasan 1 buah jeruk limau. Nah, kalau menggunakan gula, kita balance dengan limau atau yang agak asam, itu rasanya akan lebih mantap. Udah, gini aja siap disajikan. 100 gram cabai rawit merah, 100 gram bawang merah. Bawangnya sisihkan sedikit, diiris-iris ya, separuhnya boleh. Kemudian bawang yang diiris-iris kita goreng terlebih dahulu. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini berbusa minyaknya sisa menggoreng telur ya. Angkat bawang yang sudah matang, lalu masukkan deh tuh bawang merah dan cabai yang sudah dihaluskan. Karena konsepnya sambal ayam geprek, jadi nggak usah lama-lama. Langsung aja ditumis-tumis sampai langunya hilang. Tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin atau MSG. Lalu masukkan deh tuh bawang gorengnya. Ini biar lebih enak dari yang di sekolah, tambahkan bawang goreng kayak gini ya teman-teman. Setelah itu tambahkan sedikit kaldu bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Nah, udah deh, angkat ya. Angkat sambal ayam gepreknya dan sisihkan terlebih dahulu. Pertama, 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, dan 150 gram cabai rawit merah. Pertama, bawang putihnya kita haluskan ya, tapi jangan halus banget. Jadi dicincang atau dicop seperti ini ya. Setelah bawang putihnya dicincang, kita sisihkan dulu. Lanjut, baru deh kita akan haluskan cabai rawit merah dan bawang merahnya. Kita haluskan tanpa menggunakan air. Sekarang kita tumis terlebih dahulu bawang putih cincangnya dengan kurang lebih 100 ml minyak. Ini minyaknya agak banyak karena supaya tidak mudah basi ya. Jadi kalau nggak habis dalam 1 hari, bisa tahan di suhu ruang tuh sekitar 2-3 hari tanpa dihangatkan. Nah, ini kita aduk-aduk sampai bawang putihnya berubah warna kecoklatan. Tapi jangan sampai gosong.
Nah, ini warnanya sudah mulai berubah ya. Sudah mulai kecoklatan. Ini mulai agak lengket. Bawang putih sudah berubah warna, kita masukkan cabai dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Kita masak deh ya, kita aduk. Tidak usah ditambahkan air, tapi justru harus kita masak sampai air yang agak-agak basah dari bawang merah dan cabenya itu kering. Ini penting ya kalau mau sambelnya tuh awet beberapa hari. Tambahkan 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin. Micinnya boleh dikurangi kalau nggak suka. Diaduk-aduk sebentar sampai aromanya tuh wangi. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Kalau sudah oke, nah kalau teman-teman mau awet banget, masaknya agak lamaan. Tapi kalau hanya untuk 1-2 hari, kalau udah begini tuh udah cukup. Kita aduk sebentar lagi, setelah itu bisa kita matikan kompornya. Sebelum dimatikan kompornya, jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Maaf ya, Mbok, ngetesnya tuh didulit-dulit pakai tangan. Nah, ini udah mati kompornya, silakan diturunkan suhunya kalau mau dimasukkan ke dalam wadah untuk penyimpanan ya. Seratus gram cabai rawit merah. Ada hijaunya sedikit ya, 100 gram bawang merah dan 3 siung bawang putih. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin atau MSG. Setelah itu haluskan. Setelah dihaluskan, pindahkan ke wadah. Tingkat kehalusannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Ini Mbok tidak menggunakan air ya saat menghaluskannya. Setelah itu ambil kurang lebih 50 ml minyak yang sangat panas. Ini adalah minyak tadi menggoreng ya. Tuang ke sambelnya, diaduk-aduk. Kalau mau lebih banyak lagi minyaknya bisa ditambahkan lagi. Fungsi minyak selain untuk menyatukan rasa, juga untuk mengawetkan, jadi agar tidak mudah basi. Nah, ini biar mirip banget dengan sambal pedagang ya, sambal geprek atau sambal penyet, sambal bawang. 100 gram cabai rawit, 100 gram bawang merah dan 7 siung bawang putih sudah dihaluskan atau dicop ini ya, tidak pakai air. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin dan 2 sendok teh kecap ikan. Lalu siram dengan minyak panas. Minyak panasnya disesuaikan dengan selera, ini agar rasanya tidak langu dan juga tidak mudah basi ya. Kalau ingin lebih awet, minyaknya harus lebih banyak. Terutama kalau mau disantap sampai besok. Dan disimpan di suhu ruang. Nah, ini buat Mbak udah cukup, minyaknya udah banyak banget ya. Udah jadilah sambal cili padi. Cus. 5 butir kemiri yang sudah digoreng atau dibakar, diulek dulu ya. Nah, biar mudah halus, kita tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan aja langsung 25 buah cabai rawit campur nih ya, rawit hijau dan rawit merah. Diulek sampai halus. Nah, sambil ngulek kita cerita ya, sambal ini cocok banget kalau dimakan sama yang namanya ayam bakar, ayam goreng. Yang goreng-goreng atau bakar-bakar ya, itu pas banget. Bisa juga diketemukan dengan daun singkong, tempe goreng, ikan asin goreng. Nah, ini udah halus, kita tambahkan 1 sendok makan buah andaliman yang masih warnanya hijau dan segar ya.
Lalu diulek. Nah, andaliman ini diuleknya jangan terlalu halus ya. Jadi harus ada sedikit-sedikit kasarnya. Biar nanti rasanya enak dan nggak ngeres ketika dimakan. Buah andaliman tuh rasanya ada asamnya, ada getarnya, ada pedasnya ya. Bentuknya mirip lada, tapi tidak seperti lada ya. Udah, setelah itu masukkan 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris. Jadi ini semuanya mentah. Selain dibilang sambal andaliman, ini bisa juga dibilang sambal tuk-tuk. Jadi tuk-tuk mungkin karena semuanya dituk-tuk ya, ditumbuk seperti ini. Udah deh, setelah halus semuanya, baru diberi keceran jeruk nipis atau jeruk lemon, itu akan membuat rasanya sempurna. Dan ini wajib ya, wajib dikasih perasan jeruk nipis. Jeruk nipis ini akan menggantikan kebiasaan kita menggunakan micin ya. Rasanya nanti akan umami ya. Nipis ketemu garam itu jadi gurih banget. Nah, ini udah mateng. Ya udah halus. Udah deh seperti ini, siap disajikan, disandingkan dengan nasi hangat, ayam goreng ataupun ayam bakar ataupun tempe goreng, dan biasanya lalapnya itu sayur pahit atau sawi pahit dan sayur daun singkong. Nah teman-teman, demikian ya resep kali ini sambal andaliman. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara Maknyus.